Ismi untuk waktunya. Kita semua di sini sudah diberi kesempatan untuk bisa melakukan salah satu tugas dari calon guru penggerak adalah melakukan wawancara dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Dan kesempatan untuk hari ini kita ada di SMK Negeri 1 dengan Ibu Ismi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu karena waktunya, dan nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan tugas kami. Mungkin langsung ya, pertanyaan yang pertama saya dulu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana kiranya Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bisa dikatakan itu sebuah dilema etika atau kejukan moral? Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Pekalongan, selamat, semoga sukses untuk selanjutnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi terkait dengan kepemimpinan selama barangkali di SMK Negeri 1 Pekalongan ataupun di sekolah sebelumnya. Karena untuk di sekolah pastinya kita harus identifikasi bahwa permasalahan di sekolah itu adalah permasalahan yang cukup kompleks, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari internal sendiri ada dari guru, ada dari siswa, ada dari orang tua juga. Sedangkan eksternal itu ada masyarakat, ada LSM juga, ada instansi lain. Nah, itu yang perlu kita pilah-pilah. Terkait dengan hal tersebut, kasus apapun atau permasalahan apapun yang ada, itu hendaknya kita lihat dulu dampak dari kasus itu sendiri. Apakah itu harus diselesaikan ataupun cukup hanya untuk sesuatu masukan bagi sekolah. Intinya seperti itu. Nah, untuk etika moral ini kaitannya dengan kasus ini memang harus kita selesaikan agar semuanya bisa berjalan dengan baik untuk selanjutnya. Saya kira itu Bu, Ibu dan Bapaknya semua. Ini Bu, terkait dengan dilema etika dan kejukan moral Bu. Pada kasus dilema etika di mana mungkin satu kasus itu ada kasus benar dan benar, kemudian kalau kejukan moral kan benar dan salah. Ini kalau yang mungkin terjadi di sini, kira-kira Ibu untuk mengidentifikasi. Ya, untuk kasus yang benar dengan benar ini memang kadang-kadang kita harus mencari solusi yang tepat agar justru tidak menimbulkan masalah baru. Dalam hal ini saya pribadi tidak pernah mengambil satu keputusan atau kebijakan sendiri. Kami punya tim. Ya. Yang jelas komunikasi dengan tim itu harus kita jadikan untuk mencari masukan-masukan dari bawah dalam rangka pengambilan keputusan tersebut. Jadi yang jelas intinya adalah komunikasi yang bagus kepada tim. Sehingga harapannya satu keputusan yang diambil itu tidak akan menimbulkan tidak akan menimbulkan permasalahan yang lain. Jadi ada satu musyawarah. Iya betul. Iya. Jadi komunikasi, koordinasi kita kan tidak bisa sendiri ya. Ada tim yang itu yang harus selalu kita jaga. Ketika ketemu masalah misalnya ada benar atau benar, kira-kira prosedur atau langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan? Jadi tadi ada permasalahan yang benar-benar atau benar salah ya. Kalau benar salah jelas, yang salah itu sudah kita abaikan. Nah, tapi kalaupun ini ada permasalahan yang benar-benar itu kita musyawarahkan. Yang jelas kita musyawarahkan. Kemudian dari musyawarah ataupun komunikasi itu kita ambil langkah apabila permasalahan ini dengan solusi seperti ini, permasalahan yang satu dengan solusi seperti ini alangkah lebih baiknya apabila kedua permasalahan tersebut
bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dua-duanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Intinya sih seperti itu saja. Pro kontra setelah Kalau pro kontra ini yang memang perlu kita identifikasi dari awal. Ini contohnya saja ini juga jadi permasalahan kemarin anak kelas 12 yang kepingin ada satu momen terakhir semacam memori ya dengan yearbook kayak gitu ya dengan teman sekelas, tapi kegiatan di sini yang itu cukup, yang pertama adalah membahayakan karena ini kursi itu ditata sampai tinggi, ini kan untuk keamanan. Nah, yang kedua juga masalah biaya. Tidak semua siswa ini juga senang. Dan kemudian ada colorful juga, happy fun gitu kan. Nah, itu juga saya lihat pengalaman tahun lalu ini tidak semua siswa juga menyukai itu, karena pada saat saya keliling itu ada yang kok nggak ikut ke sana, nggak Bu, nggak suka yang seperti itu. Nah, itu jadi evaluasi bagi kita bagaimana kita untuk seterusnya, sehingga pada saat itu juga perwakilan dari OSIS kami panggil, apakah kegiatan ini ada manfaatnya dan seterusnya. Akhirnya saya tidak mengekat ataupun tidak setuju dengan kegiatan itu, tapi kita alihkan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, intinya seperti itu. Sehingga ya sudah, silakan ada purnawiyata atau pelepasan, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Jadi intinya seperti itu, kita tidak menjudge tidak boleh, tapi kita mengalihkan satu kegiatan. Yang dua-duanya mungkin ini bagus, tapi harus kita pilih salah satu. Kita tidak mengikat, tapi kita mengalihkan kegiatan yang lebih bermanfaat. Kemudian pasti selama ini ada banyak kasus di Bu Ismi sudah menghadapi atau mungkin mengalami dilema dalam mengambil keputusan itu. Nah, kira-kira hal yang efektif itu seperti apa sih kalau misalnya menemui banyak kasus? Ya, memang permasalahan ini kalau kita tidak terbuka, kita tidak musyawarahkan, akan jadi semacam gunung es ya, yang akhirnya membludak. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi sekali lagi kita panggil saja yang bermasalah tersebut, kita diskusi terbuka maunya apa, kemudian setelah itu baru maunya seperti ini dan seterusnya, kemudian kita ambil satu jalan. Kalau misalnya seperti ini itu akhirnya sih alhamdulillah bisa menerima ya. Seperti kemarin juga akhirnya dari siswa ada selentingan, kalau seperti itu saya mau khotbah aja Bu. Oh loh, kok malah kita lihatnya ngancam gitu. Akhirnya saya ajak ke ruang sini, saya ajak bicara baik-baik, akhirnya mau menerima dengan baik, terus Bu ya akhirnya dia bisa menerima. Intinya komunikasi saja ya. Jangan sampai ada permasalahan kita biarkan nanti berlarut-larut melakukan kemana-mana, melebar kemana-mana. Jadi yang bermasalah itu akar masalahnya di mana kita panggil ataupun melalui yang kompeten ya. Kalau tidak bisa ya baru saya panggil ke ruang sini. Semuanya sih insya Allah bisa terselesaikan. Mungkin penting komunikasi aja. Nah, gimana? Untuk pengambilan keputusan yang Bu Ismi sudah lakukan itu biasanya tantangannya apa sih Bu untuk mengambil keputusan atau dilema? Iya, emang banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Kalau dengan siswa, karena kita guru, kita kepala sekolah sih biasanya tidak begitu susah ya, tidak begitu susah. Toh akhirnya siswa mengikuti, menerima dengan apa yang kita musyawarahkan. Tapi andai kata itu dengan eksternal ya, itu yang mungkin perlu kita tindak lanjuti dengan komunikasi yang baik juga, karena kita tidak tahu di luar sana seperti apa. Sekolah sekarang kan seperti akuarium, dilihat di mana-mana di dalamnya ya, kayak akuarium, jadi terlihat di mana-mana. Nah,
keterbukaan itu yang Ketika Bu Isri itu menghadapi suatu penyelesaian dilema ketika menyelesaikan permasalahan itu, Ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau nanti ada jadwal waktu tertentu? Jika nanti ada jadwal atau waktu tertentu, itu bagaimana Bu prosedurnya Bu? Biasanya saya tidak spontan. Setelah ada masalah tidak langsung, tapi kami amati dulu permasalahan itu benar apa enggak, berdampak apa tidak, baru tidak berapa lama kalau memang itu betul-betul bermasalah itu saya panggil. Jadi saya tidak langsung menyelesaikan di tempat itu, tapi yang bermasalah itu yang kita panggil. Sehingga kalau kita panggil itu biasanya semua unek-unek itu keluar. Biasanya itu kalau pengalaman saya, kalau itu dari guru ataupun dari siswa, itu hanya satu, kurang perhatian saja. Kurang perhatian. Kalau sudah diperhatikan itu sudah. Biasanya yang bermasalah itu hanya kurang perhatian saja. Selanjutnya ini Bu, dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika, Bu Isri mungkin ada seseorang yang membantu, yang mempermudah dalam penyelesaian masalah ini. Ya. Terima kasih terkait dengan itu. Sekali lagi, kalau kepala sekolah ini tidak mungkin bekerja sendiri, kami punya tim, wakilnya juga cukup banyak. Kalau presiden aja wakilnya satu, ini wakilnya 4. Nah itu di tim manajemen itu ada waka, ada dari SPNI dan ada dari ketua program keahlian. Nah itu yang selalu kita ajak ngomong. Dari beliau-beliau ini masukan-masukan ataupun untuk menyelesaikan masalah ini biasanya bagus dan kita ambil kesepakatan di sini. Semuanya tujuannya kan untuk memperbaiki sekolah. Jadi tentunya tim yang kita bentuk itu harus tim yang solid. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari yang Ibu Isri sampaikan tadi semuanya, apa pengalaman yang dapat dipetik dari dilema etika itu? Kalau menurut saya dilema etika itu dari beberapa kasus permasalahan yang ada ini memang selalu muncul, ya. Sehingga apabila ini dilema etika ini muncul di waktu-waktu tertentu, ini biasanya waktunya waktu tertentu, ini kita coba selesaikan sampai dengan tidak menimbulkan permasalahan. Menurut Ismi, kalau misalnya di luar yang misalnya di lingkungan sekitar atau di masyarakat luar ada sentimen yang kok SMK 1 keputusannya seperti ini ya, yang diambil seperti ini. Nah, kira-kira Bu Ismi menyikapinya seperti apa? Sering keputusan yang kita ambil itu memang kadang tidak membuat keputusan itu populer, intinya seperti itu. Namun apapun keputusan itu, karena itu kita tidak keputusan sendiri, keputusan sekolah, intinya seperti itu. Awalnya seperti itu, mungkin awalnya akan seperti itu, tapi nanti lama-lama ya, dengan melihat situasi, kondisi, kemudian melihat SMK 1 Pekalongan itu seperti apa, akhirnya bisa menyadari, oh keputusan yang diambil ternyata betul. Dan itu biasanya di awal-awal saya di sekolah manapun, ini sebulan 2 bulan biasanya seperti itu, biasanya adaptasi. Saya hanya mengamati dulu, nanti action. Jadi saya ngikuti yang lalu dulu, baru kemudian setelah ada ini baru action. Dan action pun itu biasanya tidak diterima oleh semua guru. Tapi apapun itu kalau demi kebaikan, ayo kalau maju, maju. Yang nggak mau udah tinggal dulu. Nanti yang tinggal itu lama-lama akan mau juga. Kalau kita ngikuti yang tidak mau, nggak akan maju-maju. Gitu.
kan dari yang tadi Husni jelaskan panjang lebar itu kan bahwa apapun keputusan yang diambil itu muaranya nanti pada kepentingan publik itu ya. Kemudian tetap berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian dari keputusan yang diambil itu kan tentunya bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa dilaksanakan. Betul. Jadi pada intinya nanti muaranya kan meliputi 3 hal tersebut. Kebajikan, tanggung jawab dari keputusan itu sendiri, juga komunikasi. Ada yang perlu disampaikan lagi? Ya. Contoh bukan saya ingin lebih tahu lagi kalau terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya kan tetap nanti ada koridor regulasi Bu ya, misalnya ada nah, apakah selama ini Bu Iis ini kalau dalam pengambilan keputusan itu pernah tidak ada istilahnya membingungkan regulasi itu untuk satu tujuan yang benar begitu? Ya, terima kasih. Apapun keputusan itu regulasi itu jadi pedoman. Tapi yang namanya kebijakan kadang seliwah sidik. Nah, beloknya, bengkoknya itu tetap dalam koridor untuk kebaikan. Yang jelas itu. Yang jelas untuk kebaikan. Seperti yang tadi saya contohkan tadi untuk membuat Facebook dan lain sebagainya itu semua. Cuma di sini kan tahu ini. Sedangkan sekarang walaupun di regulasi ada kebijakan itu sudah dimungut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar tidak berbiaya tapi tetap kegiatan ini bisa terlaksana? Ya, kita belok sedikit tapi untuk kebajikan. Mungkin dari yang tadi disampaikan terkait pengambilan keputusan yang mengambil dilema kan sudah dijabarkan. Kemudian untuk yang bujukan moral ini kan kita berprinsip pada sesuatu yang benar dan salah. Tapi pada satu sisi ada sebuah kasus di mana itu pada posisi salah tapi itu sudah menjadi persetujuan semua orang gitu ya. Apakah pengambilan keputusan yang dilakukan nanti seperti apa? Ini kasus juga pada saat kami di beberapa sekolah ya, di sekolah A pada saat awal, sekolah B pada saat awal, dan di sekolah ini pada saat awal. Ini terkait dengan biasanya kalau saya lebih ke bendahara. Bendahara itu ada regulasi ya. Pertanggungjawaban yang betul ada ini. Contoh perjalanan dinas itu harus dilampirkan undangan, harus dilampirkan SPPD, surat tugas, laporan kegiatan, dan kalau itu etos ya ada bukti bensin, bukti tol ataupun apa, dan dokumentasi. Nah, itu aturan regulasinya seperti itu. Sementara yang sudah berlaku itu hanya SPPD, stempel, surat tugas nggak ada, laporan ada, dokumentasi nggak ada. Yang penting sampai sana biasanya segitu, tahun kemarin aja nggak apa-apa. Nah, ini kan suatu kebiasaan. Kita harus meluruskan, dan itu jadi tantangan berat. Tahun kemarin aja bisa kok, masuk sekarang nggak bisa. Nah, kita kan coba meluruskan. Nah, tapi lambat laun ya bisa. Tapi awalnya cukup berat. Okay. Contoh yang paling besar-besaran kan perjalanan dinas untuk praker ini, baik untuk antar, jemput, maupun monitoring. Alah, menutup ada tuh bensin macam-macam. Ini kan padahal regulasinya jelas ini seperti itu. Tapi kemarin aja nggak seperti itu kok ini. Nah, kita harus meluruskan. Jadi apa ya sekarang kita coba benahi, tidak seperti tahun kemarin. Itu contohnya seperti itu. Ini contoh yang sering kali di beberapa tempat ini. Ya Allah, saya tahu kalau ini salah, kenapa susah diperbaiki gitu. Intinya dari dilema yang ada, kemudian bujukan moral seperti tadi itu tetap ada tantangan tersendiri. Tantangannya itu meyakinkan sudah menjadi kebiasaan yang umum dan disetujui semua orang.
Apalagi kalau misalnya sini seperti itu, sekolah tetangga tidak seperti itu jadi problem. Sana saja enggak kan? Ya. Padahal kan kadang-kadang pimpinan beda ya. Ini mungkin paham lebih, tahu ini yang ini lebih ini. Jadi udah kalau sudah gitu, gemes. Tapi ya gimana caranya? Ya, kalau di tahun pertama seperti itu, tapi nanti perjalanannya sudah baik ya, insya Allah sih akan mengikuti Intinya regulasi. harus sabar. Iya betul. Nomor siji ya. Yang dari banyak orang Iya. dengan karakter yang tidak sama. Betul. Terus tetangga yang berdekatan. Iya. Iya. Jadi apa juga Pak? Iya. Sana kan Iya. Kemarin aja gitu. Bu, SMK 3 ada band kok, Bu. Boleh kan? Saya tahu banyak SMK 3 itu nggak narik iuran, itu dari sponsor semua. Diam semua kok gitu. Ora usah ngapusi ning SMK loro ning SMK telu ki banyak mata saya. SMK gimana? Ya harus Bu gini. Iya itu tidak dikelola sekolah. Udah biasa kayak gitu. Ora usah bohongi saya. Kurang survei. Iya. Mungkin terakhir Bu, Iya. ketika tadi dijelaskan itu tips and triknya Bu, ketika menghadapi surat yang misalkan satu terus bisa memenuhi semua, terus kemudian tips and triknya sebagai kepala sekolah dan bisa mensikapi semua. Ya mungkin ini semua sih ada di jenengan-jenengannya, kecuali sabar. Ini kita yang penting adalah mengendalikan emosi ya. Emosi itu jangan sampai ya, kontrol emosi, manajemen waktu itu yang utama. Jadi jangan sampai marah kelihatan orang gitu. Ya, jangan sampai kelihatan wah habis marah. Habis marah ini. Jadi itu jangan sampai kelihatan. Jangan Marahnya sampai berkarakter. iya. Kita panggil sini, kita marah-marahi nggak apa-apa, setelah keluar tes lagi. Di tempat umum gitu ya. Iya. Tapi saya juga belum pernah lihat itu semua. Nanti bisa. Padahal kalau sudah marah, kan diam semua. Belum pernah sih. Marahnya dia mungkin. Malah jadi bahaya marahnya dia. Itu sih barangkali itu saja. Terima kasih Bu Is, mungkin hari ini kita melakukan banyak pelajaran, kita banyak sekali mendapatkan pencerahan, kemudian juga pengalaman dari Bu Is. Semoga ini bisa kita aplikasikan, nantinya semua pembelajaran ini terbaik untuk kita dan nanti bisa mengaplikasikan untuk di sekolah masing-masing terkait dengan pelatihan seperti yang kita lakukan. Yang pasti hari ini kita sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Is mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa dan mungkin 3 tahun sekali kita bisa belum tentu bisa tahun sekali ya Pak ya. Terima kasih Bu Is, mungkin kamu mohon maaf juga mungkin melalui tawaf Bu Is yang harusnya menyelesaikan pekerjaan terpotong dengan kehadiran kita. Tidak apa-apa, terima kasih. Mohon maaf apabila saya belum bisa memberikan yang terbaik. Hanya saya pesan kepada Bapak Ibu semua, guru penggerak di angkatan ke-7 ini sukses semuanya. Ini bukan akhir tapi awal dari semua aktivitas Bapak Ibu semua. Terima kasih, sukses selalu untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suko yang telah menyempatkan waktunya untuk kami dan maaf ini mengganggu waktunya dengan kami dari saya dan Bu Yudhi dari SMK 3 Pekalongan dan teman-teman dari SMK 2 ini kami CGP Angkatan 7. Kami mendapat tugas untuk mengadakan wawancara pada kepala sekolah terkait identifikasi kasus dilema etika atau rujukan lokal.
Iya. Untuk yang pertama ini mungkin selama ini Ibu menjumpai beberapa kasus-kasus terkait dilema etika atau tujuan moral. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Yang pertama nih, yang apa tadi? Dilema etika. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ini permasalahan dilema etika atau tujuan moral, itu nanti kita lihat dulu ya, kita analisa dulu jenis permasalahannya apa. Kalau sudah kita analisa dan kita menganalisanya melalui tim, okay. Contoh kasus yang ini baru saja terjadi, ini kita ada sedikit permasalahan terkait dengan penentuan petugas kebersihan. Nah, di sini penentuan petugas kebersihan, kepala sekolah nggak bisa bertindak sendiri. Nah, di sini kita melibatkan tim, diantaranya KTU dan ketenagaaan. Di sini kita ada dua penyedia dan dua sumber ya. Yang satu ini memang dari CV yang memang benar-benar resmi penyedia tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Satunya lagi tenaga keamanan secara pribadi. Dua-duanya benar memenuhi syarat untuk kita jadikan petugas di sekolah. Nah, yang jadi permasalahan dua-duanya ini datang dengan waktu yang bersamaan. Nah, ini kan kita harus menentukan ya kebijakan yang harus kita ambil di sekolah ini seperti apa. Itu kita harus melibatkan banyak faktor. Oke, jadi tidak hanya pertimbangan kita, tidak hanya satu sisi ya, tapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan, di antaranya samping ke keuangannya juga ke sosial. Jadi kami mempertimbangkan tidak hanya di keuangan. Keuangan juga mungkin jadi faktor utama ya, tapi tidak semata-mata, tidak satu-satunya faktor yang bisa menentukan. Tapi faktor lain justru sosial. Ya, jadi faktor sosial itu diantaranya mungkin orang yang datang ke sini ini benar-benar orang yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan, di mana dalam masuk syaratnya itu dia memang memenuhi syarat, diantaranya usianya memenuhi syarat, kondisi fisiknya dan sebagainya itu memenuhi syarat, maka ini bisa menjadi pertimbangan kami. Jadi itu dua-duanya benar, dua-duanya memenuhi syarat. Tapi kebijakan apa yang akan kita ambil ya itu nanti tergantung tim, kita kembalikan kepada tim. Pertimbangan-pertimbangan yang tadi menjadi sebagai pendukung dari masing-masing, bahwa ini juga betul, dua-duanya memenuhi syarat. Hanya untuk penentuannya ini nanti pertimbangannya musyawarah. Jadi intinya nanti di ending akhirnya musyawarah dari masing-masing yang terlibat di sana, ada para ketenagaan, KPU dan ketenagaan sendiri. Itu. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Selama ini bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan tentang terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebersihan? Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah syaratnya terpenuhi semua, dua-duanya sama-sama benar, akhirnya kita ambil di musyawarah. Kita musyawarahkan, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu keputusan satu pihak. Jadi misalnya hanya keputusan kepala sekolah, itu kan banyak muatan. Kalau kepala sekolah kan banyak muatan. Tapi kalau kita sudah melibatkan seluruh unsur sekolah juga nggak bisa nanti malah biar keputusannya malah justru tidak bisa fokus. Tapi unsur-unsur yang berkepentingan di sini tadi ada pakar ketenagaan, ada KPU-nya, ada unsur ketenagaannya, dan yang penting TPMPS, penjamin mutu dari yang ada di sekolah.
pengambilan keputusan itu seperti itu. Jadi tidak hanya setelah kita analisa, itu tidak hanya internal saya sebagai kepala sekolah, saya tidak mau juga kalau akhirnya nanti meskipun mungkin unsur pimpinan itu mesti ditunggu keputusannya ya, tapi saya juga harus menunggu alasan-alasan atau ini dari teman-teman, dari apa masukan-masukan dari teman-teman, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan bersama, tidak hanya keputusan kepala sekolah sendiri. Berarti selama ini, selama Bu Suka menjadi kepala sekolah ini pasti sudah menemui berbagai macam kasus, banyak macam kasus dilema etika, juga moral. Dan kira-kira menurut Ibu bagaimana ya hal yang secara efektif itu bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan yang paling efektif musyawarah, tapi tidak melibatkan seluruh unsur, tapi unsur-unsur yang terkait, yang berkepentingan, dan TPMPS yang jelas. TPMPS, jadi kalau di sini waka yang terkait, kemudian TPMPS itu penting. Kalau ada hubungannya dengan ketenagaan TU karyawan, maka ya KTU juga kita libatkan. Jadi itu waka TPMPS itu unsur utama. Jadi memang kita untuk hal-hal tertentu itu tidak semua guru karyawan kita libatkan, tapi keputusan ini kita ambil untuk nanti selebihnya kita sampaikan kepada tergantung permasalahannya di Iya. Kalau yang krusial harus cepat ambil kebijakan, paling 3 atau 4 orang kita diskusi, kemudian harus secepatnya diambil. Dalam hal ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan harus dipilih, apa sih tantangan usul dalam mengambil keputusan ini? Tentunya sama-sama berat Pak ya. Kalau dua-duanya memang ya seperti ini tadi, penentuan tenaga. Jadi tadi saya juga sempat di satu sisi saya ingin yang secara peraturan ya, gampang, SPC-nya apa itu lewat CV itu lebih mudah. Tapi di sisi pertimbangan lain ini ada unsur sosial, ada unsur empati, ada unsur itu Pak yang menjadikan kemanusiaan itu yang menjadikan pertimbangan lain. Di satu sisi memang kalau lewat CV penyedia itu kita gampang, terus pokoknya terserah pasrah ya. Jadi SPC-nya gampang meskipun harganya lebih mahal, tapi secara ini kita harus pokoknya terserah. Mau nanti misalnya ada kekurangan atau dan sebagainya itu CV yang akan terus misalnya ada human error dan sebagainya itu CV ya. Tapi di sisi lain ini kemanusiaan, kemudian itu sosial, empati itu juga pertimbangan. Kok mesake itu loh. Sementara sama-sama sudah memenuhi syarat, sama-sama sudah memenuhi syarat. Ini faktor ini yang kadang menjadikan faktor kemanusiaan itu Pak. Saya lebih berat dalam kemanusiaan. Kalau CV itu memang bedanya itu, tapi kalau melihat ini di sisi kemanusiaannya itu saya lebih berat ke situ. Ya. Itu tantangannya seperti itu. Ya, memang berat, dua-duanya berat. Tapi ya pertimbangan utama saya kemanusiaan. Ya, lebih besar. Jadi kalau misalnya ada kemudian tantangan seperti itu, biasanya apa tuh yang diambil misalnya kayak yang kakak begini. Ya. Kira-kira apakah harus begini, gimana kalau dibuat atau Sesuai kebutuhan. sebetulnya? Sesuai kebutuhan. Kita ambil kebijakan, terutama kalau kebijakan yang harus diambil secepatnya, itu ya kita biasanya maraton. Setelah internal beberapa orang itu, terus sudah kita mengambil keputusan ini, tapi untuk
memastikan bahwa apa yang kita ambil ini benar. Nah, kita melibatkan beberapa orang, kita minta masukannya. Kalau keputusan itu sendiri pernah berubah nggak sih? Maksudnya ketika di dalam ini di banyak akhirnya berubah itu pernah Jarang. Biasanya yang sudah kita sepakati di tim kecil itu biasanya untuk ke floornya itu tinggal semacam pemantapan dan sosialisasi saja. Misalnya dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya kasus-kasus di bidang etika, kira-kira ada seseorang ataupun yang membuat faktor-faktor itu untuk mudah membantu dalam menyelesaikan masalah itu. Ya, tim manajemen terutama WAKA dan TPMS. Biasanya saya yang lebih ini WAKA dan TPMS. Banyak pertimbangan saya di WAKA dan TPMS. Kalau tadi untuk permasalahan dengan ketenagaan ya, kalau misalnya ini ada permasalahan dengan siswa terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya kalau untuk siswa lebih ada regulasi ya, ada apa dari pemerintah aturan atau nah ternyata itu istilahnya apa ya, membelokkan regulasi itu untuk kepentingan siswa. Karena ini misalnya ya contoh kasus siswa di kelas 1 sering bolos, kemudian sepanjang perjalanan kelas 1 itu sering bolos, kita sudah menuju kelas dan kita sudah tidak visi dan lain-lain. Kemudian naik kelas 2. Di kelas 2 ternyata anak merasa bahwa dia tidak nyaman dengan jurusannya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk pindah. Tapi mungkin dari mulai kelas, kemudian juga BK dan langsung untuk itu, kira-kira ini diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu atau bagaimana? Karena kalau menurut regulasi kan tidak bisa dia, karena mungkin misalnya nanti tidak ke PKP otomatis kan tidak jurusan lagi. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita pikirkan sedikit untuk regulasinya agar anak itu tidak sampai putus sekolah gitu. Karena ancaman dari anak kalau saya nggak pindah saya menjadi masuk waktu. Jadi kira-kira putus. Jadi yang langkah yang pertama justru kita pahamkan terkait dengan regulasinya dulu. Kebetulan kalau untuk kurikulum merdeka ini kan memang ada regulasinya ya. Misalnya kita pindahkan ke sekolah lain nggak apa-apa. Misalnya diantaranya itu memang ada regulasinya. Jadi kalau untuk anak-anak yang bermasalah seperti itu, kebetulan kan memang ada ya di sekolah kita juga ada yang seperti itu. Yang pertama kita pahamkan dulu anak ini, pahamkan bahwa usia segini itu harus sekolah. Itu kuncinya usia sekolah, wajib sekolah, kuncinya itu. Misalnya perkara anak itu ternyata sudah tidak nyaman di sekolah di sini, nah harus dia mau pindah ke sekolah lain. Kalau memang ternyata di sini memang sudah tidak bisa ya kita rekomendasi. Tapi kalau masih mungkin, contoh kasus kemarin kemarin kejadian. Anak ini kelas 10 kebetulan sudah beberapa hari tidak sekolah karena dia mau bekerja berjualan teh itu ya di depan apa itu Superindo ya di depan Superindo. Nah anak ini ternyata kan setelah kita visi di pembinaan wali kelas dan sebagainya, terakhir saya suruh berangkat ke sekolah bersama dengan Pak ketemu saya karena Bu Ana sebagai wali kelas sudah menyerah. Jadi anak sama kasus ini Bu Ana sudah menyerah. Udah Mbak diundang aja ke sekolah. Alhamdulillah dengan sedikit mediasi, dengan pemahaman yang saya sampaikan, tentunya dengan ini yang utama itu kasih sayang itu anak-anak kita akan lemah kalau kita
memberikan benar-benar dengan cinta yang tulus, dengan kasih sayang, dengan sentuhan-sentuhan, anak kita bisa luluh. Dan alhamdulillah anak itu sudah menyatakan diri untuk kembali ke sekolah. Satu. Kedua, kemarin kasusnya di tempatnya yang kemarin Pak Mim, kelasnya Pak Mim. Pak Mim itu anak sudah menyerah, jelas tidak mau sekolah. Pak suruh, bukan berarti saya membangga-banggakan saya sendiri ya, tapi ini saya memberikan pembelajaran kepada teman-teman bahwa yang kita lakukan kalau dengan cinta, dengan tulus, dengan kasih sayang, insya Allah itu bisa. Saya sudah 2 kasus dengan di hari yang berdekatan. Kemarin kelasnya Pak Mim, itu anak sudah benar-benar tidak mau sekolah. Pak suruh datang ke sekolah dengan ibunya. Dengan itu saya melakukan pendekatan. Ada Pak Mimnya, ada ibunya, kelompok saksinya. Akhirnya anak itu mau sekolah lagi dan alhamdulillah sampai hari ini dia sekolah lagi. Itu contoh-contoh kasus yang jadi kalau menurut saya perhatian, kemudian yang kita lakukan itu benar-benar tulus. Itu anak itu merasakan dari hati. Iya, dari hati, benar-benar itu terjadi. Alhamdulillah. Ini 2 kasus kesislahan kita 2 hari Pak Mim dengan Bu Ana ya. Alhamdulillah dua-duanya. Dan saya nggak segan-segan, saya memang minta nomor WA-nya. Nah, itu saya sentuh dengan Assalamualaikum, saya pondok, dengan bahasa-bahasa seperti itu saja. Itu saya nggak lebay juga enggak. Saya gimana, sudah mau berangkat sekolah ya, itu barangkali juga bisa dipakai untuk Bapak Ibu wali kelas untuk membangkitkan motivasi anak. Kadang motivasi anak di rumah ini yang kasus yang ini memang anak benar-benar kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi bapaknya terutama. Jadi anak itu merasa bermusuhan dengan bapaknya. Nah, kemarin kesini dengan bapaknya ya seperti itu. Tapi dengan sedikit saya berikan sentuhan-sentuhan. Itu alhamdulillah anak itu akhirnya mau bercerita tidak lewat. Kemarin kata bapaknya dia nggak mau lewat ibunya terus model saya. Permasalahannya begini, saya ingin tak sampaikan ke anaknya. Alhamdulillah seperti itu. Itu kasus kesislahan yang positif dan negatif gitu ya. Itu seperti itu. Tapi akhirnya alhamdulillah endingnya kita bisa meraih hati mereka Dengan cinta ya. dengan cinta. Pastinya betul, Cinta itu kan nggak harus selalu dari iya, betul. Cinta yang tulus, betul. Cinta yang tulus itu tulus, betul. Tulus kok nggak cinta tetap nggak bisa. Harus ada selalu dengan cinta dan tulus. Iya, cinta yang tulus betul. Itu tidak hanya laki-laki perempuan ya. Dengan anak-anak kita cinta itu, anak itu bisa merasakan apakah kita benar-benar tulus atau tidak. Itu anak bisa merasakan. Jadi itu kuncinya di situ. Nah, mungkin ini yang masih muda-muda ya. Saya kan sudah. Nah, itu cinta yang tulus kuncinya. Kalau mengajar dengan cinta, insya Allah tidak akan terjadi anak-anak tidak laki-laki tidak perempuan ya, tentunya laki-laki Pak Maskur ya jangan menyentuh sentuhannya itu sentuhan dari kata-kata. Kalau ibu-ibu anak-anak perempuan boleh dengan sentuhan itu akan membangkitkan benar perasaan anak itu benar-benar tersentuh ya. Saya sedikit tak peluk anak, tak lus-lus gitu, anak sudah luluh nangis anaknya. Tak peluk, tak lus-lus kepalanya gitu, dia nangis. Karena mungkin ya menurut saya, mungkin di rumah dia tidak pernah merasakan itu. Iya, jadi itu terbukti. Saya membuktikan sendiri. Nah, seperti itu. Ada lagi?
Iya. Ya, dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan semua, mungkin ada pembelajaran yang benar-benar berharga yang dapat Ibu petik dari itu semua. Mungkin pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari semua kejadian atau kasus yang terjadi selama Ibu berpikir? Alhamdulillah, saya gampang, orangnya gampang nangis. Saya lebih ke empati ke orang, ya, lebih empati, lebih ke kemanusiaan itu saya. Pelajaran yang saya petik itu lebih ikut merasakan penderitaan orang lain. Ya, empatinya itu, empati, kemanusiaannya, empati, lebih itu. Oke, terima kasih Bu Suko atas waktunya. Dari apa yang Ibu sampaikan betul-betul membuat kami jadi lebih memahami bagaimana sih cara pengambilan keputusan terkait, apalagi tadi dilema etika benar, kalau ada keputusan yang harus yang saling benar, yang satu benar, yang satu benar, bagaimana sih cara memilihnya supaya kita membuat keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kemudian bagaimana juga tadi jika ada kasus-kasus yang terkait dengan rujukan moral, kalau itu jelas itu ya baik benar dengan yang salah. Dan satu lagi yang dapat kami petik tadi dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk menghadapi siswa-siswa itu, karena mungkin memang sama Bu, di tempat kami juga siswa-siswa kami juga kemungkinan memang dari latar belakang yang kurang perhatian, jadi memang harus perlu cinta dan kasih untuk bisa membuat mereka lebih dari apa yang mungkin mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak perlu dengan kekerasan gitu ya. Terima kasih Ibu, mungkin cukup. Sekali lagi mohon maaf kami mengganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan kita dapatkan setelah kita mencoba membicarakan menganalisa sampai melalui sebuah keputusan, itu salah satunya kesabaran, yang jelas kesabaran, karena benar-benar tapi tantangan itu pasti luar biasa. Dalam mengambil keputusan kita harus sabar dulu, yang jelas sabar. Kita harus toleran, ya toh. Toleran. Kita lihat, oh tidak tahu seperti ini. Orang yang satu menyampaikan alasannya seperti ini, yang satu seperti ini, kita juga harus bisa menghargai, orang lain. Kita bisa toleransi, kita akan dapatkan hikmah kesabaran, tidak langsung mengambil keputusan dasar ego kita gitu kan, tidak. Terus timbangan lain, keputusan saya begitu kan tidak bisa. Karena susah, saya mengambil keputusan, saya mengambil kebijakan, saya kepala sekolah, itu kan tidak bisa. Yang terjadi nanti tidak akan bisa, keputusan itu tidak yang terbaik, justru menimbulkan masalah. Jelas, jadi memang harus seperti itu. Jadi banyak hal
kebijakan tersebut sepanjang tidak melanggar nilai moral, ya, aturan, kepeduliannya akhirnya muncul yang jelas kepedulian. Oh iya ya, ternyata begitu kan akhirnya. Jadi seperti itu. Biasanya kalau misalkan setelah pengambilan keputusan ada individu gitu ya. Nah pertanyaannya kalau setelah keputusan diambil, bagaimana cara meredakan gejolak yang terjadi? Nah, Tempias yang setelah pengambilan. itu kita tetap begitu, kita ambil keputusan, kita kasih jeda, kita refleksi. Harus, kalau enggak pasti akan muncul. Kita refleksi, kita evaluasi. Kalau misalnya keputusan tersebut kok ternyata tidak yang terbaik, ya kita cari lagi. Seperti itu. Kalau enggak, wah nanti muncul lagi masalah. Terutama untuk pengambilan keputusan, seringkali memang tidak dilakukan refleksi. Itu yang selalu akhirnya ya memang sih teman-teman atau anak-anak nggak berani ya sama gurunya, guru kepada kepala sekolah itu terus langsung protes, begini nggak pernah. Tapi kan bundel membawa konsekuensi, dia tidak melakukan sesuatu. Nah itu yang merugikan kita semua. Kita harus lakukan refleksi. Gimana kemarin keputusannya? Ada yang masih protes, ada yang masih, nah gitu kan. Keputusan tersebut, ya bu, begini, ayo boleh tunggu lagi. Biasanya kita nanti bisa direvisi gitu keputusannya. Iya, bisa. Jadi sebuah keputusan bukan sesuatu yang saklek, harus dilakukan, mutlak harus dilakukan. Tidak ada apa istilahnya perubahan hasil keputusan. Tidak. Sampai dengan kemarin waktu penentuan kriteria kenaikan, waktu kita belum kurikulum merdeka ya, masih kumpilas. Biasanya kalau kriteria kenaikan kan diputuskan di awal pada saat kita menyusun KWSP ya. Nah, KWSP itu kan. Nah, di tengah perjalanan ada permasalahan, ya kita rapatkan yang terbaik seperti apa. Yang penting tidak merugikan anak, sekolah juga tetap berada pada koridor regulasi yang pas sesuai dengan aturan yang harus kita patuhi, kita taati menjadi acuan begitu. Nggak masalah, kriteria kelulusan pun juga nggak masalah. Misalnya sudah menjadi sebuah keputusan, iya sudah menjadi dokumen, nanti kan muncul berita acara biasanya. Itu ketika direfleksi ada perubahan, berita acara ditulis. Di situ disebutkan yang hadir apa, nanti tanda tangan, saksi yang punya kepentingan di situ, tanda tangan, ada saksi. Gitu. Jadi seperti itu. Supaya mudah-mudahan aja bisa dilakukan rilis itu Kalau melihat dari yang disampaikan ini tadi kan, jadi semua keputusan itu berpihak pada anak semua. Iya. Kemudian juga tetap
sebetulnya tidak berarti bahwa dengan jumlah yang banyak itu berarti harus menang, tidak kan? Namun demikian ya tetap tadi kita harus menggunakan acuan atau regulasi, meskipun kalau tadi Pak Masud menyampaikan kan tidak masalah Bu, tidak merugi gitu kan, banyak orang tidak merugi, tapi kalau sesuatu yang salah, yang keliru, itu pasti ada yang dirugikan, entah misalnya yang akan datang gitu kan, pasti akan ada jangka pendeknya mungkin menentukan, tapi jangka panjangnya makanya keputusannya memang harus hati-hati, harus jeli. Jangan sampai kesusun apa ini nggak apa-apa, orang harus dirugikan. Tapi nanti suatu ketika dilakukan, makanya tetap misalnya nih dengan cara terpaksa, ya sudah keliru apa-apa orang, tapi kan tetap harus direfleksi lagi, direfleksi. Ya sudahlah, kemarin menjadi sebuah keputusan, tapi hendaknya dipahami, nanti jangan sampai berdampak ke jangka panjangnya gitu. Nah, jangan diulang lagi, nanti berdampak, nanti terus seenaknya menang dan banyak orang kadang-kadang gitu loh, karena siswa itu kadang juga bisa menyimpulkan keputusan pilihan terbanyak yang dibilang anak kan belum benar, bukan demokrasi. Betul ya, tapi karena itu ada nilai yang harus kita harus iya, itu harus dipahamkan, karena salah satunya kan kita juga mendidik ya, mendidik membiasakan karakter yang baik untuk jangka panjang, gitu kan? Yang penting itu jangka panjangnya. Dimanapun masyarakat, apalagi industri, sekarang ini industri itu tidak menuntut mereka terampil bukan yang pertama, karakter keterampilan bisa dilatih. Iya, bisa di training 3 bulan selesai. Apalagi kita dapatnya siswa kan sudah berada di tingkat menengah, bukan dasar. Masing-masing itu sudah dibekali oleh orang tuanya yang berbeda-beda, oleh gurunya di tingkat PAUD, SD, SMP, yang terakhir kita ini paling biasa. Ibaratnya kan besi bengkok kan lurus kayak luar biasa. Nah ini tantangan untuk kita semua, jenengan masih muda, ayo masih terima kasih. Mungkin bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan kalau sudah melalui 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan, tentunya keputusan itu bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan yang pasti muaranya ke siswa itu. Iya, ke siswa, guru-guru ya. Kalau ke sekolah ya ke pendidik, tenaga kependidikan,